Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin salah satu film impor ya, yang tayang minggu ini di bioskop di antara lautan film impor lainnya. Kalau nggak salah ada 5 film luar yang tayang di bioskop hari ini. Tapi gue memutuskan untuk nonton ini dulu ya. Judulnya adalah Companion. Kenapa gue milih nonton ini? Karena ini datang dari orang yang pernah bikin Barbaria. Dia sekarang gak jadi direkturnya sih, tapi dia produsernya. Dan menurut gue ya, sebelum kalian nonton film ini, lebih baik hindari semua trailer yang ada gitu ya. Trailer pertama bolehlah, tapi trailer setelah yang pertama udah gak usah ditonton. Langsung aja kalian nonton film ini ya. Karena emang film ini tuh lebih enak dinikmati kalau kalian gak nonton trailernya sama sekali, asli. Film ini juga dibintangin sama aktris yang mungkin kalian penggemar doi ya, Sophie Turner. Dia ini kalau yang paling baru itu ada di film horor yang keren juga tahun kemarin, yaitu Heretic. Dan dia di sini beradu acting sama Jack Quaid ya. Jack Quaid ini pasti kalian udah kenal lah kalau kalian nonton The Boys gitu kan, pasti kalian tahu. Di Oppenheimer aja ada doi, tahu nggak? Terus film ini bercerita tentang apa? Sederhana aja, ini cerita tentang seorang pasangan kekasih gitu yang main ke rumah temennya yang kaya banget. Pasangan kekasih ini namanya Josh sama Iris gitu kan, dan mereka main ke rumah temennya namanya adalah Cat gitu kan. Si Cat ini ternyata pacaran sama orang kaya banget, orang Rusia gitu. Dan di rumah itu mereka ya biasalah kumpul-kumpul, berpesta. Tapi di suatu pagi tanpa sengaja si Iris ini membunuh yang punya rumah. Dan dari situ terjadilah rentetan peristiwa yang tidak terduga gitu ya, yang enaknya kalian langsung aja nonton buat lebih tahu ada apa gitu ya. Tapi kalau kalian masih pengen tetap nonton review ini, boleh, nanti gue bakal bilang spoilernya di bagian mana gitu ya. Tapi yang jelas yang gue suka dari film ini adalah film ini bakal ngingetin kalian banget sama film Megan ya, yang tayang 2 tahun lalu juga gitu ya kalau nggak salah, gue lupa. Tapi di satu titik film ini juga ngingetin gue sama serialnya Jonathan Nolan ya, yaitu Westworld. Apalagi sih kalau bukan Westworld ya, salah satu karya terbaik doi. Westworld season 1, tapi season 2 boleh lah. Season setelah itu kayak ya agak-agak mid ya, tapi season 1 sama season 2 nya Westworld itu the best banget lah. Salah satu serial science fiction terbaik yang pernah gue tonton. Dan film ini tuh ngingetin ke sana, cuman kemasannya lebih fun aja gitu. Mungkin karena emang si konsep film ini tuh romance ya, jadi dia kayak ada romcom-romcomnya gitu. Awalnya aja kan ada adegan meet cute gitu kan, yang sering terjadi di romcom. Nanti seiring cerita berjalan itu, si elemen romcomnya ini tetap ada gitu, tentang hubungan Josh dan Iris ini yang complicated. Tapi complicatednya kenapa ya, itu yang menarik. Karena di sini dilihatin kan ini emang bukan hubungan antara manusia dengan manusia ya. Jadi itu tuh yang bikin menarik. Si sutradara sama penulisnya tuh kayak berusaha untuk ngebedah gitu elemen romcom di film ini gitu. Apa yang terjadi kalau konsep romcom itu diterapin di film ini gitu, ketika hubungan yang tidak perfect antara manusia dan yang bukan manusia. Tapi ternyata ketika diaplikasikan ya lebih manusiawi yang bukan manusia gitu daripada manusianya sendiri. Nah itu menarik sih, itu kayak sesuatu yang berusaha di breakdown gitu sama sutradara dan penulisnya, dan dibikin lebih fun aja gitu di film ini. Dan gue yakin kalian bakal lebih excited nontonnya ketika kalian gak tahu apapun tentang film ini. Nikmati aja tanpa tahu apapun, tanpa nonton trailernya. Nanti pasti dari 10-15 menit pertama kalian bakal, weh anjing ternyata begini gitu kan. Dan kalau buat yang udah nonton, ini bagian spoiler ya, udah nonton dan pengen terus nonton review ini, lanjut. Tapi kalau kalian aduh takut ke spoiler, mendingan gak usah lah ya. Silakan pergi dari video ini, nonton dulu sana filmnya, baru nanti balik lagi ke sini ya. Sebenarnya dari gua ngomong tadi di awal pun, ini anggap aja film Megan ya, udah tau lah ya, ini film tentang hubungan manusia dan sebuah robot gitu. Robot yang sangat super pintar ya, yang AI-nya udah sangat gila banget. Itu yang berusaha diliatin di sini ya, ketika si AI ini udah menemukan kesadarannya sendiri. Karena kan si Iris ini diprogram untuk mencintai Josh. Apapun itu yang terjadi, dia harus cinta sama Josh gitu kan. Tapi si Josh-nya ini malah menggunakan si Iris ini untuk hal yang lain, yaitu memanipulasi dia gitu kan, untuk membunuh orang. Ini kan sebenarnya kayak metafor aja ya, cowok suka memanipulasi cewek gitu untuk melakukan apa yang dia mau. Cuman ini dibawa ke level yang lebih ekstrim aja gitu. Si Iris ini dimanipulasi Josh buat bunuh orang lain biar si Josh ini bisa menguasai hartanya orang itu. Kayak diliatin gitu, semua stage hubungan pasangan-pasangan yang gemes di awal akan berakhir seperti apa gitu ketika salah satu pasangannya emang gak beres. Dari mulai manipulasi gitu kan, dari mulai playing victim gitu kan, sampai akhirnya nanti begging gitu ya untuk kembali lagi menjalani hubungan ini gitu kan. Sampai akhirnya nanti break up,
putus. Itu semua ada men di film ini. Cuman sama situasinya liar aja. Situasi di tengah pembunuhan di kabin yang ada di tengah hutan. Kalau kalian pengen nyari yang emang gemes-gemes unyu-unyu mah ya nonton Her aja kan. Tapi itu pun konfliknya kurang lebih sama ya. Manusia dan AI ya gimana ya, mau pacaran gak mungkin gitu. Kalau di sini kan lebih liar lagi. Manusia dan AI bisa dipakai buat berhubungan seksual. Makanya itu yang bikin gue ngingetin film ini tuh ke Westworld gitu kan. Karena intinya itu di Westworld itu sebenarnya kan. Manusia bisa melakukan apa aja ke robot, ke AI. Even berhubungan seksual, even ngebunuh gitu. Nah itu yang jadi konflik utamanya kan, konflik moral gitu kalau di Westworld. Tapi di sini itu dibikin lebih ringan dan dibikin kayak ya udah ini konfliknya sesimpel lu nggak percaya sama pasangan lu lagi aja gitu. Sesimpel Iris udah nggak percaya Josh kok bisa melakukan ini ke gua, dia kok bisa cinta terus sama Josh gitu. Tapi di satu titik gua harus move on dari Josh gitu. Dan itu semua muncul dari sebuah AI. Dan gua suka sih teknis di film ini juga ngeliatin hal-hal kayak gitunya ya simple aja, nggak usah yang terlalu bombastis. Dan mungkin itu juga jadi pilihan kenapa setting yang dipilih adalah sebuah rumah gede di tengah hutan. Jadi kayaknya si tim produksinya nggak usah susah-susah gitu ngeliatin betapa high-technya dunia yang mereka tinggali gitu kan. Cuman lewat dari beberapa device misalkan, atau dari mobil si Josh juga kan diliatin itu sebenarnya Hyundai Ioniq ya. Tapi nggak tahu kenapa dihilangin gitu embel-embel Hyundai Ioniq-nya. Cuman masalahnya adalah film ini balik lagi ya, karena gue udah sering banget nonton film atau series yang temanya soal kecerdasan buatan. Ada hal yang menurut gue di sini yang kayaknya sangat fundamental dilupakan gitu. Kenapa si Iris bisa menemukan kesadarannya sendiri, itu aja sih. Kita langsung aja nerima kalau si Iris ini ya emang dia udah berpikir kayak manusia gitu. Tapi yang lain gue nggak tahu. Bagian situnya kayak terlalu disimplify aja sih menurut gue. Harusnya kayak ada 1 atau 2 gitu. Bukan karena masalah cinta juga ya, mungkin itu satir juga gitu. Karena udah terlalu cinta gue jadi nggak bisa melupakan Josh mau gimana pun juga. Nah itu gue nggak tahu tuh. Jadinya ya emang oversimplify aja buat bagian itu. Tapi ya nggak apa-apa sih, karena emang nggak usah terlalu ribet-ribet banget lah buat film yang kayak gini ya. Maksud gue ini kan emang tujuannya harus sesimpel itu buat ditonton banyak orang gitu. Kalau Westworld itu pasti gue yakin orang nonton Westworld itu kayak anjing ini apa ya gitu, lagi ngomongin apa, robotnya yang mana, AI-nya yang mana gitu. Pasti lu bingung nonton Westworld tuh kalau baru season 1 gitu, terus harus mencerna dulu. Apalagi season 2-nya yang udah mainin timeline ya. Ya season 1 juga mainin timeline sih, tapi pasti lu bakal anjing ini gimana gitu ya. Sisanya sih fun-fun aja ya gue nonton ini gitu. Maksudnya nggak terlalu gimana-gimana banget gitu, karena ya emang tujuan filmnya tercapai gitu. Kejutan-kejutannya juga masih ada gitu di tengah film, meskipun gue termasuk orang yang udah terjebak gitu nonton trailer yang keduanya, tapi masih menyisakan kejutan lain gitu. Dan ya itu lucu juga gitu, kejutan-kejutan yang masih disimpan di sini. Makanya kata gue film ini bakal lebih pol kalau kalian gak tahu apapun soal film ini. Ya anggap aja kayak nonton Barbarian waktu itu. Dijamin seru nontonnya. Kalau gue kasih skor sih 7 dari 10. Salah satu film awal tahun yang ya cukup menghibur gitu ya, meskipun temanya familiar gitu, temanya udah sering dipakai di film Hollywood atau series Hollywood. Si Companion ini masih bisa ngasih sesuatu yang menarik lah. Kalau udah nonton, komen menurut kalian gimana untuk film Companion ini? Apa kalian suka? Apa menurut kalian biasa aja? Apa kalian bosan gitu? Silakan tulis aja langsung di kolom komen ya. Dan seperti biasa kalian juga bisa isi skor dan reviewnya di skorfilm.com. Dan ya udah kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow semua medsosnya Cinecrip. Join membership Cinecrip juga bisa. Jangan lupa ya, ada banyak tiernya di sana. Dan apapun itu dukungan kalian, terima kasih banyak pokoknya ya. Terutama buat yang udah jadi membership sampai detik ini. Thank you. Ya udah, kalau begitu sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya guys. Bye bye.